Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru yang hebat. Salam jumpa kembali lewat video pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabarnya nak? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, tentu sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita dengan doa bersama yang dibawakan teman kita, Davin. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mau belajar, semoga Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan, berkatilah ibu guru, orang tua dan keluarga kami ini Tuhan. Dan juga Tuhan, berikanlah kesehatan biar kami melakukan pelajaran ini Tuhan. Dan juga Tuhan, jauhkanlah semua COVID ini Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Terima kasih buat anak ibu guru Davin atas doamu pada pagi ini. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Davin, kamu anak yang pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Anak-anak ibu guru, materi pembelajaran kita pada hari ini masih pada tema 7, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Kita masuk pembelajaran yang kelima. Mari anak-anak ibu guru ikuti pembahasan materi ini dari awal sampai akhir dengan semangat dan sungguh-sungguh. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar, yaitu ada gambar burung, gambar manusia, dan gambar pohon pisang. Ini semua adalah benda hidup. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Misalnya meja, kursi, dan lain-lain ya. Nah, berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar burung ya. Dan gambar manusia punya anak, burung punya anak juga, dan pohon atau pohon pisang ya, lihat mempunyai anak, dia tunas namanya ya. Nah, berkembang biak juga dapat memperbanyak jumlahnya. Ya, betul ya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Nah, seperti burung, manusia, dan pohon pisang terjaga kelestariannya karena berkembang biak ya. Nah, selanjutnya anak-anak ibu guru, perhatikan kembali teks sebelumnya. Di sini kita menemukan kata-kata baru dalam bacaan teks tadi ya. Ada berkembang biak, keturunan, memperbanyak, kelestarian. Nah, mungkin kita belum sudah mengetahui atau belum mengetahui ya dari bacaan tadi. Nah, apa itu berkembang biak? Apa keturunan? Apa memperbanyak? Apa kelestarian? Kita harus mengerti ya. Itu disebut kata-kata baru dalam teks tadi. Cobalah mencari informasi mengenai kata-kata tersebut ya. Anak-anak, berkembang biak itu bertambah banyak tentang tanaman, ternak piaraan, dan sebagainya. Nah, bertambah banyak ya, yang tadinya ayamnya satu bertambah banyak jadi beberapa ekor. Nah, kemudian keturunan manusia, binatang atau tanaman yang diturunkan dari yang sebelumnya. Nah, di tanaman ya ada tunasnya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak, menjadikan lebih banyak, itu artinya ya. Keempat, kelestarian, keadaan yang tetap seperti semula, keadaan yang tidak berubah-ubah. Nah, itu tetap lestari dia, tetap seperti semula. Nah, sekarang buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut ya. Mendeskripsikan itu memaparkan. Nanti di kelas tinggi kamu akan mempelajari deskripsi, argumentasi, dan lain-lain.
Nah, melihat gambar ini ada burung, ada manusia, ada tanaman. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu deskripsinya, nak. Manusia berkembang biak dengan cara beranak. Tanaman pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, begitulah cara deskripsinya, nak. Lihat tunasnya. Di sekitarnya banyak tunasnya. Makanya tanaman pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Itu namanya, anak-anaknya itu disebut tunas lah itu ya. Nah, begitu caranya mendeskripsikan gambar. Menceritakan kembali gambar itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya anak-anak ibu guru, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Nah, mari menghitung banyaknya telur pada gambar berikut ini. Kita masuk ke matematika ya, nak. Ini sudah biasa, udah pernah juga kita pelajari hal seperti ini tentang nilai tempat. Nah, dalam keranjang ada 4 keranjang. Setiap keranjang berisi 10 telur. Nah, 4 keranjang berisi 10 berarti 40. Nah, 1 keranjang kecil berisi satu-satu sebanyak 7. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar, nah ini dia. Dan ada 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai satuan. Nah, lihat ini ya. Jadi 47 sama itu dengan 40 tambah 7 ya. Nah, lihat setiap keranjang besar itu ada 4. Berisi 10, 10, 10. 47 itu kalau diuraikan menurut nilai tempat, 40-an tambah 7 satuan, 4 menempati tempat puluhan. Dan 7 menempati tempat satuan. Nah, selanjutnya anak-anak, jika dituliskan dalam nilai tempat adalah seperti berikut ya. 47 ditulis 47. Nah, lihat gambarnya. Ada 4 gambar. Setiap gambar itu adalah 10 nilainya. 40, kemudian satu-satu itu 7. Jadi 40-an 7 satuan. Maka jumlahnya 47. 47 itu jika diuraikan 40 tambah 7 ya. 40 tambah 7. 4 menempati puluhan. Ya, 4 menempati puluhan, di depan itu puluhan, di belakang itu satuan ya. 7 menempati satuan. Nah, begitu ya, nak. Cobalah berlatih menyelesaikan soal berikut ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnailah kotak-kotak sesuai bilangan. Nah, perhatikan bilangan berikut ya, nak. 66. 66 ini ditulis 66. Nah, itu nama bilangannya ya. Nah, perhatikan gambar. Setiap satu susunan itu 10 nilainya. Nah, jadi ada 6, berarti 60. Kemudian 6 satuannya ya. Iya, diwarnai 6. Jadi setiap satu susunan itu 60-an, kemudian satu satuannya itu 6 satuan. Jadi 66 itu kita uraikan menjadi 60 tambah 6. 6 menempati puluhan. Ya, setiap yang di depan itu adalah puluhan ya. Kemudian yang di belakang, bilangan yang di belakang itu satuan. 6 menempati satuan. Begitulah caranya ya. Nah, contoh yang kedua 75. 75 itu ditulis 75.
ya, cara menulisnya yang tepat ya nak, jangan kurang hurufnya. Nah ini lihat gambarnya, setiap satu baris itu 10. Nah ada berapa? Ada 7 ya, ada 7 puluhan dan juga ada 5 satuan. Nah itu, jadi 7 puluhan tambah 5 satuan ya, 7 puluhan 5 satuan. Jadi 75 itu kita uraikan menjadi 70 tambah 5. Nah lihat, 75 berarti 7 menempati puluhan dan 5 menempati satuan. Ingat ya nak, setiap yang di depan itu puluhan dan di belakang itu bilangan satuan. Begitu caranya ya. Nah selanjutnya bilangan 89. 89 ditulis 89. Nah lihat gambarnya ada sebanyak 8 ya. Nah gambar kotak-kotak satu kumpulan itu 10. Semuanya ada 8 ya. Dan juga 9 satuannya. Berarti 8 puluhan 9 satuan. Jadi 89 itu 80 tambah 9. Nah perhatikan ini tempatnya. 8 menempati puluhan, 9 menempati satuan. Nah jadi semuanya 89. Begitulah caranya nak. Ini sudah bolak-balik kita pelajari. Harus bisa membuat seperti itu. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sungguh-sungguh mengerti dan memahami apa yang sudah ibu terangkan tadi. Tetap ibu ingatkan, anak-anak ibu guru selalu rajin mengulang pelajaran di rumah supaya kalian menjadi anak yang pintar, cerdas, dan anak yang hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.